Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azhara, mahasiswi dari Universitas Sriwijaya jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, dengan NIM 01021382126192. Nah, di video kali ini saya akan membahas tugas UTS dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan diperlukan? Nah, yang pertama ada untuk mengatasi kegagalan pasar. Mekanisme pasar tidak selalu dapat menghasilkan hasil yang optimal, misalnya dalam hal penyediaan barang dan jasa publik. Perlindungan lingkungan dan pemerataan pendapatan. Intervensi publik diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut. Yang kedua, untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien. Sumber daya alam dan manusia terbatas, sehingga diperlukan alokasi secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk perencanaan diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan aman. 3. Masalah pembangunan. Semakin sulit atau semakin banyak masalah yang menghambat pembangunan, semakin diperlukan adanya kebijakan yang mengarah pada intervensi publik. 4. Untuk mencapai tujuan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial tertentu, misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Perencanaan diperlukan untuk memudahkan dan melakukan kebijakan yang dapat mencapai tujuan sosial tersebut. Nah, dalam situasi-situasi tersebut, intervensi publik atau perencanaan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh pasar. Jelaskan dan berikan contoh 2 dari 7 mazhab perencanaan. Perencanaan advokasi. Nah, advokasi ini artinya membela. Dan sementara advokat itu pembela atau pengacara. Perencanaan advokasi merupakan teori perencanaan kota yang dirumuskan pada tahun 1960-an oleh Paul Davidoff. Paul Davidoff adalah seorang pengacara yang menaruh perhatian dalam membela hak-hak kaum minoritas dan miskin. Davidoff menilai bahwa perencanaan tidak hanya sekedar kajian masalah teknis, tetapi juga masalah keadilan sosial. Davidoff menganjurkan kepada perencana untuk memberikan layanan pada kelompok masyarakat lemah atau tidak terwakili. Posisi perencanaan pada advokasi ini berpihak kepada kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang secara sosial ekonomi berada pada kelompok menengah bawah. Menggunakan pendekatan hukum, objek dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. 2. Perencanaan postmodern atau yang biasa disebut posmo. Perencanaan posmo ini berkembang mulai dari tahun 1980-an sampai 1990-an. Postmodern adalah upaya untuk mengatasi penurunan dan kegagalan dari modernisme. Postmodern dianggap sebagai perlawanan budaya. Postmodern ini melahirkan kritik terhadap universitas, realitas, moralitas, pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Nah, karakter masyarakat postmodern ini individualis dan kebebasan untuk berbeda dengan hal yang lain. Dalam pandangan postmodernisme, pluralitas, perbedaan, heterogenitas, budaya lokal atau etnis, dan pengalaman hidup sehat sehari-hari. Postmodernisme menolak cara pandang tunggal atau paradigma tunggal dan sebaiknya menyatakan bahwa terdapat banyak paradigma atau perspektif dalam melihat realitas dunia.
Postmodernisme ini menawarkan nilai-nilai dalam perencanaan dan perancangan kota, seperti antologi plural, gerakan hijau, dan kearifan lokal. Hal ini juga bersifat humanis dan peduli terhadap komunitas marginal yang dapat dilihat sebagai harapan bagi kawasan perkotaan yang lebih hijau, sehat, dan terencana. Contohnya, tidak menggusur bangunan di bantaran sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.